Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada proses belajar dan mengajar, yang mana pada hari ini kita melanjutkan pelajaran minggu kemarin, yaitu meraih berkah dengan mawaris bagian kedua. Pembagian harta warisan dan cara menghitungnya. Kita langsung ke bahasan pertama, pembagian harta warisan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam, yaitu ahli waris zawil furud atau bagiannya telah ditentukan, dan ahli waris asobah, bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Kita membahas bagian A, ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 11 dengan pembagian terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama, mendapat seperduah, yaitu A. Suami, jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan, atau laki-laki dari anak laki-laki. B. Anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. C. Cucu perempuan, jika sendiri tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. D. Saudara perempuan sekandung, jika sendirian tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak, atau tidak ada cucu dari anak laki-laki. E. Saudara perempuan sebapak sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang nomor 2, mendapat seperempat, yaitu A. Suami, jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. B. Istri, jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. 3. Mendapat seperdelapan, yaitu yang berhak mendapat seperdelapan adalah istri, jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. 4. Yang mendapat 2/3, yaitu A. 2 anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki. B. 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. C. 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, jika tidak ada saudara perempuan sebapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. D. 2 saudara perempuan sebapak atau lebih, jika tidak ada saudara perempuan sekandung atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. 5. Yang mendapat sepertiga, yaitu A. Ibu, jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan, atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki 2 saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. B. 2 saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. C. Kakek, jika bersama 2 orang saudara kandung laki-laki atau 4 saudara kandung perempuan atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. 6. Yang mendapat 1/6, yaitu A. Ibu, jika yang meninggal memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih dari 2 yang sekandung atau sebapak atau seibu. B. Nenek, seorang atau lebih bila tidak ada ibu. C. Bapak, apabila ada anak atau cucu.
D. Kakek jika tidak ada bapak. E. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. F. Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan anak perempuan tunggal. Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki paman dari bapak. G. Saudara perempuan sebapak. Jika ada satu saudara perempuan sekandung, tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. Nah, masalah zawil furud sudah selesai kita bicarakan. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu B. Ahli waris asobah, yaitu ahli waris yang pembagiannya tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6, yaitu yang 6 itu yang dapat 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8, tetapi mengambil sisa warisan setelah zawil furud mengambil bagiannya. Ahli waris asobah terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Asobah bin nasab, yaitu hubungan nasab, terbagi menjadi 3. A. Asobah bin nafsi, yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan muti yang memerdekakan budak. B. Asobah bil ghair, yaitu semua ahli waris perempuan. 1. Anak perempuan bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-laki. 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dengan sebab adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Saudara kandung perempuan bila bersama dengan saudara kandung laki-laki. 4. Saudara perempuan seayah bila bersama dengan saudara laki-laki. C. Asobah ma'al ghair, yaitu ahli waris yang menjadi asobah karena bersama dengan ahli waris lain. Yang pertama, saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan 1 atau lebih, atau bersama putri dari anak laki-laki 1 atau lebih, atau bersama dengan keduanya. 2. Saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih bersama dengan anak perempuan 1 atau lebih, atau bersama putri dari anak laki-laki 1 atau lebih, atau bersama dengan keduanya. Kemudian yang bagian yang kedua, asobah bis sabab, yaitu asobah karena sebab. Yang termasuk asobah bis sabab adalah orang-orang yang membebaskan budak baik laki-laki atau perempuan. Nah, kita menginjak ke materi yang kedua, yaitu cara menghitung harta warisan. Contoh 1, seseorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 720 juta rupiah. Ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, 1 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Berapa bagian masing-masing? Kita jawab, istri mendapat 1/8 karena ada anak, ibu dapat 1/6 karena ada anak, dan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan adalah asobah. Maka pembagiannya adalah istri mendapat 1/8 dari 720 juta rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Ibu mendapat 1/6 dari 720 juta rupiah, yaitu 120 juta rupiah. Jadi jumlah pembagian keduanya yang termasuk zawil furud yaitu 210 juta rupiah. Kemudian 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan adalah asobah. Jadi 720 juta dikurang 210 sama dengan 510 juta rupiah. Ini hasilnya. Sisa daripada zawil furud tadi, istri dan ibu. Jumlahnya 510 juta rupiah. Jadi 1 orang anak laki-laki 2/3
dari 510 juta rupiah sama dengan 340 juta rupiah. Satu orang anak perempuan 1/3 dari 510 juta rupiah sama dengan 170 juta rupiah, dengan catatan anak laki-laki mendapat 2 bagian, anak perempuan mendapat 1 bagian. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 200 juta rupiah. Ahli warisnya 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Berapa bagian masing-masing? Anak, kita jawab. Satu anak laki-laki mendapat 2 bagian dan satu anak perempuan mendapat 1 bagian. Karena anak ini 3, berarti dia menjadi 6 karena 2 bagian. Ditambah 2 anak perempuan jadi 8 bagian. Satu anak laki-laki 2/8 dari 200 juta sama dengan 50 juta rupiah per orang anak laki-laki. Kemudian satu anak perempuan 1/8 dari 200 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Itulah bagian masing-masing dari contoh ini. Nah, dari contoh 1 dan 2 kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.